Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatun Rafiah, mahasiswa semester 2 Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam Kendal, akan memaparkan sedikit tentang materi saya yang telah saya susun, yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Nah, video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Rifaatul Muna MSI. Langsung pada pengertian badan usaha. Badan usaha yaitu suatu kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan serta memberi layanan kepada masyarakat. Kemudian pengertian perusahaan yaitu suatu kesatuan teknis yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, itu adalah tentang perusahaan. Jadi, kalau perusahaan itu digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu apakah perbedaan dari badan usaha dan perusahaan? Yang pertama, badan usaha. Badan usaha bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Fungsinya yaitu adalah kesatuan organisasi untuk mengurus perusahaan, sedangkan bentuk daripada usaha yaitu yuridis atau hukum. Kemudian perusahaan bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Fungsinya untuk alat badan usaha mencapai sebagai tujuan. Kemudian bentuknya yaitu pabrik, bengkel atau unit produksi. Selanjutnya jenis-jenis badan usaha. Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada kegiatan ekstraktif, yang kedua industri, yang ketiga jasa, yang keempat agraris, dan yang kelima adalah perdagangan. Kemudian selanjutnya bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal ada 4, yaitu ada BUMS, badan usaha milik sendiri, yang kedua ada BUMN, badan usaha milik negara, dan yang ketiga ada BUMD, badan usaha milik daerah, dan yang terakhir adalah BU campuran atau badan usaha yang campuran milik orang campur-campur lah. Kemudian berdasarkan wilayah negara itu ada PMDN atau penanaman modal dalam negeri, dan ada PMA yaitu penanaman modal asing. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk badan usaha BUMN. Nah, pengertian bentuk badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan perekonomian yang belum dilakukan oleh swasta dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi menengah ke bawah. Kemudian jenis badan usaha milik negara. Sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 1967, perusahaan negara dibagi menjadi 3, yaitu badan usaha perseroan, badan usaha umum atau perum, dan badan usaha jawatan atau berjan. Sedangkan menurut UU RI nomor 19 tahun 2003, BUMN terdiri dari 2, yaitu persero dan perum saja. Pertama yaitu perusahaan perseroan atau persero. Persero adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 50% dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya untuk mengejar keuntungan. Contoh persero yaitu seperti PT KAI, PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Jam Sostek, PT Garuda Indonesia, dan PT yang lainnya. Kemudian ciri-ciri persero. Yang pertama, memupuk keuntungan sebagai badan hukum perdata. Kemudian tidak memiliki fasilitas negara, dipimpin oleh seorang direksi, status pegawainya adalah pegawai perusahaan swasta, kemudian peranan pemerintah sebagai pemegang saham,
Yang terakhir adalah dimungkinkan join dengan swasta nasional atau asing. Kemudian selanjutnya yaitu perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum atau perum yaitu badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum beberapa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan. Contoh dari perum sendiri yaitu ada Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, dan Perum Peruri. Ciri-ciri dari perusahaan umum yaitu melayani kepentingan umum, umumnya bergerak di bidang jasa vital, dibenarkan untuk memupuk keuntungan, kemudian berstatus badan hukum, mempunyai nama dan kekayaan sendiri, serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta. Kemudian yang ketiga yaitu Perjan atau perusahaan jawatan, adalah perusahaan negara yang modalnya setiap tahun ditetapkan dalam APBN bagi departemen yang bersangkutan. Ciri-cirinya yaitu public service, kemudian sebagai bagian dari departemen atau dirjen Pemda, dipimpin oleh seorang kepala, memperoleh fasilitas negara, dan pegawainya adalah pegawai negeri. Kemudian peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional. Yang pertama yaitu sebagai penghasil barang atau jasa demi hajat hidup orang banyak. Kemudian sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta. Kemudian pelaksanaannya adalah pelayanan secara publik, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Itu adalah peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Jenis BUMS yaitu yang pertama badan usaha perorangan, yang kedua ada badan usaha persekutuan yaitu seperti firma dan JV, dan ada perseroan seperti PT. Kemudian badan usaha perorangan. Pengertian dari badan usaha perorangan yaitu suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh seorang, modalnya adalah milik sendiri, dipimpin oleh sendiri, dan bertanggung jawab atas segalanya pekerjaan dengan tujuan untuk mendapat laba. Kelebihan dari badan usaha perseorangan yang pertama adalah organisasi yang mudah, kebebasan bergerak, keuntungan jatuh pada seorang, pajaknya rendah, rahasia perusahaan lebih terjamin, ongkos organisasi pun rendah. Kelebihan dari badan usaha perseorangan yaitu yang pertama, organisasinya yang mudah, kebebasan dalam bergerak, keuntungan jatuh pada seseorang, pajaknya rendah, rahasia perusahaan lebih terjamin, ongkos organisasi rendah, dapat mengambil keputusan dengan cepat, dan jika ada keuntungan yang sangat besar akan menambah semangat dari diri sendiri. Dan kemudian kerugian badan usaha perseorangan yaitu tanggung jawab pimpinan tidak terbatas, besarnya modal terbatas, kelangsungan hidup tidak terjamin, kecakapan pimpinan yang terbatas, perusahaan akan mengalami kemunduran, dan kerugian yang besar pun akan ditanggung dengan sendirinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu firma. Nah, pengertian dari firma sendiri adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama dan bertanggung jawab atas bersama. Kemudian kelebihan dari firma yang pertama yaitu kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Kemudian pengelolaan perusahaan dapat dibagi sesuai dengan keahliannya. Kemudian setiap risiko dipikul bersama dan keputusan yang diambil lebih baik. Kemudian kemampuan untuk mencari kredit lebih banyak atau lebih besar. Namun ada juga kekurangan dari firma ini. Kekurangan dari firma ini yaitu sering timbul perselisihan. Kemudian keputusan yang diambil kurang cepat. Akibat tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya semua anggota lain. Kemudian perusahaan dikatakan bubar apabila seorang anggota itu meninggal ataupun keluar dari perusahaan firma tersebut. Kemudian berikutnya yaitu ada CV atau persekutuan komanditir. Pengertian dari CV sendiri yaitu badan usaha yang didirikan atas persekutuan dua orang atau lebih, di mana satu atau sebagian sebagai sekutu aktif dan lainnya menjadi sekutu pasif. Nah, kelebihan dari CV adalah
penerapan kebijakan lebih baik karena ada pemisahan tanggung jawab. Sedangkan kekurangannya, jika terdapat kesalahan pengelolaan badan usaha oleh sekutu aktif, sekutu pasif akan terkena imbasnya. Dan sekutu pasif harus mencari mitra bisnis yang tepat untuk menjadi sekutu aktif. Selanjutnya yaitu ada PT atau perseroan terbatas. Pengertian dari PT yaitu suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham. Jadi di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab sebesar modal yang ia keluarkan. Kemudian kelebihan dari CV itu sendiri yang pertama yaitu tanggung jawab persero terbatas. Kemudian kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi. Kemudian kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin. Selanjutnya lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Kemudian kekurangan dari PT yaitu perhatian persero terhadap PT kurang. Kemudian biaya dalam PT lebih besar dan memimpin PT lebih sulit daripada memimpin perusahaan bentuk lain. Dan apakah peran BUMS dalam perekonomian di Indonesia? Peran BUMS dalam perekonomian Indonesia yang pertama adalah sebagai mitra BUMN, kemudian yang kedua adalah sebagai penambah produksi nasional, kemudian selanjutnya sebagai pembuka kesempatan kerja serta sebagai penambah kas negara, dan setelah sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi menurut UU nomor 12 tahun 1992 yaitu suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian kelebihan dari koperasi yang pertama yaitu anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan anggota. Yang nomor 3, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdasarkan atas sukarela. Orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. Kemudian besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak memberatkan anggota. Namun di balik itu juga ada kekurangan-kekurangan dari koperasi. Yang pertama, daya saing lemah. Kemudian kesadaran berkoperasi pada anggota. Kemudian koperasi sulit berkembang karena modalnya terbatas. Kemudian kemampuan manajemen perkoperasian buruk. Selanjutnya pertimbangan pemilihan bentuk badan usaha. Jadi yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha yang pertama yaitu modal yang diperlukan. Modal yang diperlukan dalam masuk suatu badan usaha itu besar atau kecil sesuai kebutuhan itu harus dipertimbangkan. Kemudian bidang usaha atau kegiatannya, yang selanjutnya tingkat resiko yang dihadapi, undang-undang dan peraturan pemerintah serta cara pembagian keuntungannya. Kemudian fungsi dari badan usaha. Fungsi dari badan usaha yaitu yang pertama berdasarkan fungsi komersial. Fungsi komersial badan usaha yaitu untuk menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing atau memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Kemudian fungsi sosialnya diperlihatkan dalam kegiatan penyediaan kesempatan kerja, alih teknologi, pengetahuan pekerja, dan perbaikan lingkungan hidup. Selanjutnya, fungsi pembangunan ekonomi. Fungsi pembangunan ekonomi badan usaha yaitu membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan negara melalui pajak. Oke, mungkin itu ya sedikit tentang pemaparan materi yang telah saya susun yaitu tentang bentuk badan usaha. Jika ada kekeliruan dalam berkata dan dalam penyusunan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.